PT Jasa Marga memproyeksikan 3,06 juta kendaraan akan keluar dari Jakarta pada periode Natal dan Tahun Baru 2025. Angka ini naik 17,6% dari volume lalu lintas normal. Direktur Utama Jasa Marga, Subakti menyebut pergerakan kendaraan diprediksi mulai tanggal 18 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025 melalui 4 gerbang tol utama, yakni gerbang tol Cikarang Utama, Kalihurip Utama, Ciawi, dan Cikupa. Proyeksi bagaimana digambar proyeksi volume lalu lintas keluar Jakarta melalui 4 gerbang utama, yaitu gerbang-gerbang yang krusial, yaitu Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Ciawi, dan Cikupa selama periode libur Nataru nanti ada sebesar 3,06 juta kendaraan atau naik 17,9% terhadap normal. Jadi itu yang keluar Jakarta, dan kalau dibandingkan periode Nataru sebelumnya naik 2,4%. Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor-Lantas Polri, Irjen Aan Suhanan menyebut telah menyurvei jalur perjalanan libur Natal dan Tahun Baru. Aan menyebut ada 3 klaster krusial yang perlu mendapat perhatian khusus saat puncak libur Natal dan Tahun Baru. Ada 3 klaster yang harus kita perhatikan. Yang pertama di ruas jalan tol. Di ruas jalan tol ini masih ada beberapa titik yang potensial terjadi kemacetan. Kemudian yang kedua di jalur penyeberangan, ya, terutama ada 2 titik jalur penyeberangan yang menjadi konsen kita karena menurut survei kita, kemudian data empirik, ya, histori, ini dua penyeberangan ini yang menjadi titik krusial. Yang kemudian klaster yang ketiga ada di jalur arteri dan jalur wisata, ya. Kenapa? Karena menurut survei 40 sekian persen lebih, ya, yang dari 110 juta masyarakat Indonesia itu 42% akan melakukan perjalanan wisata. Kementerian Perhubungan memprediksi sekitar 110 juta orang akan bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah ini naik sekitar 2,8% dibandingkan tahun lalu, yakni 107 juta warga yang berpergian. Sementara menurut Jasa Marga untuk libur Natal dan Tahun Baru, diprediksi ada 3,06 juta kendaraan akan meninggalkan Jakarta. Angka itu naik 2,4% dibandingkan tahun lalu. Masyarakat diimbau untuk menghindari perjalanan saat puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Selain memastikan kondisi prima saat mengemudi, kondisi kendaraan juga perlu dipastikan layak agar meminimalisasi kecelakaan saat perjalanan jauh. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa saja yang patut diwaspadai dari 3 klaster potensi kemacetan saat libur Natal dan Tahun Baru? Malam hari ini kami ada narasumber yang langsung memantau di ruas jalan tol di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada Pak Joko Setiawarno, Wakil Ketua Umum Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia. Malam Pak Joko. Selamat malam. Oke, nah kami juga sebenarnya sudah mengundang malam hari ini Kakor-Lantas Polri untuk bergabung, namun yang bersangkutan belum bisa hadir saat ini dan kita akan coba hubungi nanti lain waktu. Pak Joko, kalau Anda pantau langsung di lapangan, saya tahu Anda lagi langsung di ruas jalan tol ini. Ini ada 3 klaster kan sebenarnya yang patut diwaspadai atau diantisipasi kalau kata Kakor-Lantas. Nah, kita bedah satu persatu nih. Di jalan tol itu, kalau di jalan tol ini proyeksinya ada 3 juta kendaraan keluar dari Jakarta. Nah, menurut Anda apa yang patut diwaspadai dari fakta itu? Ya, sebenarnya kalau di jalan tol memang masih mayoritas pengguna pada saat Nataru, ya, dan mudik juga sama itu. Yang jelas ke jalan tol ini kan kalau tahun ini ada tambahan, kalau di Pulau Jawa ada 2 ruas lah yang fungsional. Itu pertama dari Klaten ke Prambanan, lebih kurang 8 km lebih. Yang satunya di seksi pertama dari Probolinggo ke Banyuwangi. Nah, kebetulan hari ini kami melihat yang seksi Klaten ke Prambanan. Klaten Prambanan. Dan itu juga saya kira sudah cukup siap lah, artinya dia bisa dua lajur digunakan, ya, untuk fungsional. Oke, artinya 3 juta kendaraan ini nanti akan bisa terurai dengan baik begitu ya, sampai ke ruas jalan tol yang ada di ujung timur Pulau Jawa begitu, kira-kira pada libur Natal dan Tahun Baru ini, Pak Joko? Ya, terutama ini yang ke Jawa Tengah. Memang kan pada saat Natal ini paling tinggi itu yang menuju Jawa Tengah. Oke, baik. Ya, memang nanti ada yang ke Jawa Timur juga kalau dia menggunakan jalan tol gitu ya. Ya, kita tahu juga bahwa jalan tol Trans Jawa ini kan sudah tersambung hingga ujung Pulau Jawa.
Lalu bagaimana dengan jalur penyeberangan seperti pelabuhan, bongkar muat, termasuk antrean kendaraan yang juga ingin masuk ke dalam kapal penyeberangan. Pengaturan yang ideal bagaimana, Pak Joko? Ya, ini yang penting jangan terulang kasus seperti Lebaran 2024 ya. Ya, Sebenarnya kalau mengikuti Lebaran 2023 itu lancar-lancar aja. hmm, Artinya ini kan kita 3 bulan lagi, 2 bulan lagi lah menghadapi musim Lebaran. Ini persiapan agar tidak terulang kasus Lebaran 2024. spesifiknya Nah, kasus yang mana, Pak Joko? untuk Lebaran musim Lebaran kemarin kan agak tersendat juga kan, tetapi 2023 itu lancar Oke, ya. secara spesifik Nah, kasus di artinya pelabuhan mana, maksud saya? ini Merak Bakahuni, Merak Bakahuni ya, Merak selalu Bakahuni. jadi problem Ya, memang. Ya, nah, sebenarnya 2023 sudah terurai bagus lah, oke, artinya sepeda motor lewat Ciwandan, kemudian mobil bus penumpang itu di Merak ya, oke. kemudian angkutan barang juga sebagai pada saat itu ke Ciwandan. Saya Hmm, pikir tiga moda itu harusnya terpisah ya, ya, apalagi sepeda motor ini terlalu lama biasanya malam, tapi memang tidak sesibuk pada saat Nataru lah, mudik Lebaran. mudik Lebaran. Tapi setidaknya menjadi barometer kalau seandainya ini bisa lancar, insya Allah nanti pada saat mudik Lebaran juga bisa lebih lancar lagi. Iya, Tentunya yang penting itu jangan ada toleransi. Kesalahan masa lalu adalah ada toleransi bagi yang belum memiliki tiket. Itu jadi kalau masuk jalan tol atau di buffer zone yang sudah siapkan ada 3 lokasi, hmm, itu harus diperiksa. Kalau memang dia tidak memiliki tiket, ya sudah keluar aja dulu sesuai dengan jadwalnya. ya. Gitu loh. Jangan nanti ada penjualan tiket sepanjang jalan itu kan ditutup Ya. aja semua itu. Saya ingat betul memang masih ada kegamangan waktu tahun 2024 kemarin pada musim Lebaran di Merak Bakahuni sehingga ada salah paham soal rute penyeberangan yang masih terjadi ini yang harus dibenahi yang dimaksud oleh Pak Joko tadi. Nah lalu bagaimana dengan jalur arteri termasuk jalur akses lokasi wisata karena kan libur Natal dan Tahun Baru ini bukan hanya yang merayakan Hari Raya Natal tapi juga yang tidak merayakan Natal juga ingin berlibur di Tahun Baru. Ini kan juga sumber kemacetan juga biasanya ada di tempat-tempat wisata. Apa yang bisa diantisipasi kira-kira? Pak Joko? Baik, Pak Joko ini sedang dalam perjalanan, saudara. Jadi memang ada sedikit gangguan komunikasi, sedang memantau ruas di ruas jalan tol sebagian di Jawa Tengah dan juga akan menuju ke sebagian ruas jalan tol di Jawa Timur untuk memastikan bersama Jasa Marga juga bahwa 3 juta kendaraan yang diprediksi akan keluar dari Jakarta menuju ke sejumlah daerah di Pulau Jawa termasuk Secara Jawa umum Tengah memang dan kalau Jawa beda Timur. samanya mudik. Ya, sepertinya sudah bergabung kembali Pak Joko. Ya, Ya, Pak Joko tadi saya tanyakan kalau di wilayah lokasi wisata begitu, ini kan juga sumber kemacetan karena mereka yang ingin liburan juga yang tidak merayakan Natal juga ingin liburan Tahun Baru. Gimana kira-kira antisipasinya kalau soal daerah-daerah wisata? wisata-wisata ini memang di kita itu lebih banyak orang menggunakan kendaraan pribadi itu jadi problemnya kan. Iya, betul. Belum lagi akses ke wisata itu jalannya tidak begitu lebar lah. Hmm, Nah ini yang jadi masalah. Jadi ya memang harus antri juga. Memang dari wisata terutama pegunungan, dari bukit-bukit ini harus diantisipasi. Artinya kalau menggunakan kendaraan bus umum itu carilah bus-bus yang sudah KIR, yang resmi, kemudian dia juga ada izin dan sebagainya. Ini harus diperhatikan dari kesiapan kendaraannya, juga pengemudinya. hmm, Ya, karena pengemudi juga harus mengetahui jalur-jalur yang akan dilewati ya, dan pengemudi juga jangan satu lah, harus ya, minta 2 orang ya oke. biar tidak terlalu lelah karena sering kecelakaan itu karena supirnya lelah gitu. Mengantuk, betul. Jadi route knowledge juga harus benar-benar dipahami oleh pengemudi, kira-kira begitu. Nah, ini volume kendaraan juga kan diprediksi meningkat sebenarnya tiap tahun, terutama di musim-musim liburan seperti mudik Lebaran dan sekarang libur Nataru gitu. Kira-kira masih perlu ada pembatasan kendaraan barang gitu, misalnya angkutan yang melalui jalan tol supaya lebih lancar lagi, atau sebenarnya cukup-cukup saja, tidak perlu ada pembatasan, Pak Joko? Saya kira kalau seperti ini, kalau kendaraan pembatasan masih dimungkinkan untuk tidak dilakukan ya. Hmm, Apalagi kan sepeda motor kan tidak begitu banyak untuk perjalanan jarak jauh. ya. Lainnya pada saat mudik memang sepeda motor cukup banyak untuk jarak jauh kan. Kalau seperti ini kita berkata jarak jauh nggak ada lah sepeda motor. Sangat minim sekali. Mhm. Ya, biasanya lokal-lokal aja. Oke, Jadi untuk kendaraan berat saya pikir masih memungkinkan, apalagi penyeberangan Merak Bakahuni itu juga dia punya
pasangan 3 pelabuhan yang berbeda. Jadi Oke. biar aja tetap berjalan untuk kendaraan berat, terutama mungkin kalau di Batu tidak masuk tol lah, tapi di jalan non tol dia masih bisa Oke, dibolehkan. Gitu. baik. Terakhir Pak Joko, kita ketahui juga ini sekarang kan musim penghujan, cuaca buruk juga sering terjadi di mana-mana. Kita tidak berharap tentunya ada kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh cuaca buruk. Tapi antisipasinya, imbauannya terutama untuk transportasi umum, kelaikan kendaraan transportasi umum ini bagaimana menatanya di musim penghujan atau cuaca buruk seperti ini? Ya, yang jelas itu kalau kendaraan-kendaraan bis akap itu kan sudah ada rem cek ya. Tapi kalau untuk bis wisata, makanya ini warga masyarakat kalau menyewa bis wisata benar-benar perhatikan kondisi kendaraannya. Ada care, kemudian ada perizinan dan sebagainya, dan kesiapan pengemudinya juga itu harus diperhatikan karena masih terdapat juga beberapa bis wisata yang tidak berizin, Ya, tidak care dan sebagainya. Itu jangan dilihat murahnya, tapi kita melihat sisi keselamatannya. Paling perbedaan tarifnya nggak seberapa kok antara bis yang berizin dan yang ya, tidak itu kan. ya. Tapi yang penting bagaimana kita bisa berangkat dan bisa pulang dalam berwisata itu yang harus Oke. diperhatikan. Oke, dan kuncinya jangan ada kompromi bagi yang menyalahi aturan. Itu tadi kunci yang kata kunci yang dikatakan oleh Pak Joko ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Joko Setiawarno telah berbagi informasinya dan hati-hati saat di jalan juga. Ini Pak Joko sedang memantau ruas jalan tol untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Hati-hati dan sehat selalu Pak Joko, sampai jumpa lagi.